Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu Khadijah utawi iki iku nerangake wafatnya Khadijah. Bab menerangkan tentang wafatnya Khadijah. Zuwaju Sauda, kemudian Zuwaju lan oleh keromoh menikah Nabi Sauda ing Sauda, wa Aisyah dan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anhunna. Mugi-mugi Allah paling ridha nggih kepada anhunna. Ini dari napa Ustaz? Domir nggih, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antum, ana nahnu terakhir. Di sanatil asyirati ing dalam tahun kaping 10, di dalam tahun yang ke-10 minan nubuwah dari kenabian Rasulullah. Berarti Nabi waktu itu usianya pinten 50 tahun. Tuwfiyat Sayyidah Khadijah, tuwfiyat kepundhut wafat sapa Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidah Khadijah. Wong Jawa ngarani Siti sebab ngomong Sayyidah susah, ya. Makanya Siti Khadijah. Fakhazina monggo susah, monggo sedih, yang berhazni, ya, sedih alaiha karena kewafatan Khadijah. Sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnan syadidan, insyaallah, dengan sedih yang betul-betul sedih. Li'annaha, maka sesungguhnya Khadijah tuhibbu, itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watamnahu lan nyegah sapa Khadijah anggo saking Nabi ada Quraisy ing siksaan daripada Quraisy. Jadi yang pertama, pada tahun ke-10 masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan wafatnya Khadijah. Maka wafatnya Khadijah ini Rasulullah SAW sangat sedih, sangat terpukul, sehingga Rasulullah SAW menangis meneteskan air mata. Kenapa demikian? Karena hanya Siti Khadijah yang membantu perjuangan Rasulullah SAW, baik dari tenaga, pikiran, harta benda. Jadi yang menopang perjuangan Rasulullah adalah Siti Khadijah. Orang yang iman pertama kali adalah Siti Khadijah. Orang yang membenarkan, gak gampang Pak seorang Nabi langsung membenarkan itu. Ya, kita tahu Nabi Nuh, istrinya saja tidak mau iman. Ya, Nabi Nuh. Lah Khadijah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu bercerita kepada Khadijah, maka Khadijah langsung membenarkan bahwa itu adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad waktu itu masih mengira, masih khawatir, masih takut bahwa ini adalah mimpi atau kedatangan setan. Maka Khadijah membawa ke pamannya untuk menenangkan dan meyakinkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Maka Khadijah mengajak kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Nah, sehingga disitulah langsung Rasulullah yakin, ya, kegelisahan beliau bahwa takut akan dari setan tadi, ya. Maka Rasulullah yakin. Nah, ketika yakin dari Waraqah, ya, lalu Abu Bakar nututi Pak dolek, ya Pak. Sehingga di situ bertemu Rasulullah lalu menyatakan iman. Nah, sebelum mendapatkan wahyu, Khadijah lah orang yang pertama kali yang mengirim makanan ke Gua Hira. Kalau kita lihat Pak, kalau kita pernah ke Mekah, jarak antara Makatul Mukarramah Ka'bah dengan Gua Hira itu tebel Pak. Zaman semono ya
Betul kendaraan, Pak. Jadi ibadahnya orang kafir Quraisy atau bangsa Quraisy, ya, itu adalah setahun sekali mereka melakukan apa? Uzlah. Uzlah itu bertoko, bertapa. Ya. Kalau kita iktikaf, ya, makanya di bulan Ramadan kita disunahkan, sebenarnya tidak hanya Ramadan saja kita iktikaf, ya. Nah, jadi setahun sekali lamanya 1 bulan, ya, itu melakukan uzlah, ya, tahannus, ya, berdiam diri, ketemu di Gua Hira. Nah, tiap hari kalau Gua Hira, kalau kita kan berangkat berisya boleh jam 12, ya. Tapi kalau Nabi itu apa namanya, ke Gua Hira 1 bulan, kirim makanan ke mereka, dikirim. Lah yang ngirim adalah Sayyidah Khadijah. Makanya gitu, Khadijah itu dapat salam dari malaikat Jibril dan Allah. Jadi inilah Khadijah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai seorang laki-laki ketika sukses jangan lupakan istri kita. Jadi di balik kesuksesan seorang suami itu adalah ada istri yang merawat kita, yang menyiapkan keperluan kita. Jadi jangan semena-mena kepada istri. Jadi istri kita itulah yang membantu kesuksesan kita. Bab ini saya terangkan satu garis mengenai kewafatan Khadijah. Jadi tatkala Khadijah itu mau meninggal dunia, dipanggillah Siti Aisyah, ya Aisyah, Fatimah, ya Fatimah, kemarilah sampaikan kepada baginda ayam, ajal saya sudah dekat, ya, sampaikan. Yang ditakuti Khadijah itu adalah siksa kubur, karena ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa di dalam neraka itu banyak dihuni oleh kaum Hawa, kaum perempuan, ya, siksa kubur. Oleh karena itu ya Fatimah mintakan pengampunan saya kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya Khadijah menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad permohonan maaf, ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasul, karena saya tidak bisa membantu perjuanganmu di dalam mendakwakan Islam. Ini permintaan maaf Siti Khadijah. Nabi Allah Muhammad mengatakan, ya Khadijah, engkau adalah istri yang solihah, yang baik, seluruh jiwa ragamu kamu gunakan untuk berjuang, ya, hartamu untuk memberi makan kaum fakir dan miskin selama bertahun-tahun, ya, sudah cukup Khadijah. Maka setelah itu, ya, memanggil Fatimah, lalu meminta kepada Fatimah, ya Fatimah, surban yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu, ya, jadikanlah sebagai kain kafanku. Surban yang digunakan oleh Rasulullah dalam menerima wahyu Allah itu, ya Fatimah, jadikan sebagai kain kafanku. Itu disampaikan oleh Khadijah kepada Fatimah. Setelah itu Rasulullah SAW mendengar ucapan daripada Khadijah itu. Setelah mendengar ucapan daripada Khadijah, maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa 5 kain kafan. Hei Jibril, apa yang kau bawa? Hei Jibril, ya Rasulullah, saya membawa 5 kain kafan ya Rasul. Untuk apa kamu membawa kain kafan? Hei Jibril, ya Rasulullah, kafan ini yang satu adalah untuk Khadijah,
kemudian untuk dirimu sendiri wahai Rasulullah, kemudian untuk Fatimah, kemudian untuk Ali, dan yang terakhir yang kelima untuk Hasan. Kemudian Jibril bermimpi, lalu kemudian Jibril menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa kau menangis wahai Jibril? Jibril mengatakan, cucumu yang satu yang bernama Husain tidak memiliki kain kafan. Kenapa wahai Jibril? Karena dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain dan tak dimandikan, yaitu cucu Rasulullah Sayyidina Husain yang meninggal dunia dalam peristiwa perang Karbala yang terjadi pada 10 Muharram. Karbala itu adalah terletak di Irak, ya. Datang ke sana dalam rangka fitnaan daripada penduduk Kufah. Diundang Husain ke Kufah, wahai Husain, datanglah kamu ke Kufah, ya, karena seluruh penduduk Kufah akan membaiatmu menjadi seorang khalifah. Lalu datanglah Husain bersama seluruh keluarga Rasulullah, ya tidak seluruhnya, masih ada yang tercacat. Lalu setelah di Kufah ternyata ditelikung, ternyata dikepung di sana. Lalu terjadilah peristiwa pembantaian, dan itu juga dimanfaatkan oleh tentara Muawiyah bin Abu Sufyan yang ada di Damaskus, Suriah. Jadi itu. Lalu setelah itu Siti Khadijah meninggal dunia, kemudian Rasulullah banyak sekali mendoakan kepada Khadijah, termasuk diantaranya adalah wahai Khadijah, engkau mendapatkan salam dari Jibril, ya, dapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya surgamu wahai Khadijah, engkau telah disiapkan oleh Allah di dalam fil jannati, di dalam surga, min qasabin la sahabatihi wala nasaba, ya, di dalam surga, ya, yang terbuat dari emas dan perak, di mana di sana sangat tenang, tidak ada kebisingan. Jadi ini adalah salam Allah kepada Khadijah. Nah, jadi kalau kita mau meninggal dapat salam dari Allah, mungkin senang Pak Eri deh. Israel datang ke kita, wahai Pak Nur, dapat salam dari Allah. Salam nopo? Surga, karena itu disiapkan surga. Waktunya sudah agak ini, langsung saya cepatkan aja gitu ceritanya, nanti panjang ceritanya kalau mau membedah dari kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab At-Tabari, kemudian kitab Khilyatul Ulia. Waduh, banyak cerita, dan itu sumbernya dari hadis Nabi Muhammad SAW.